Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Piprim Basarah Yunarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kami menyambut baik kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menetapkan tunjangan sebesar 30 juta rupiah per bulan bagi dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak yang bertugas di daerah tertinggal. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan para tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Namun demikian, agar tujuan mulia ini dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, ada beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan. Yang pertama, kejelasan status penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Piprim Basarah Yunarso, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kami menyambut baik kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang telah menetapkan tunjangan sebesar 30 juta rupiah per bulan bagi dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak yang bertugas di daerah tertinggal. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan para tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di wilayah dengan akses terbatas. Namun demikian, agar tujuan mulia ini dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan, ada beberapa hal penting yang perlu diperjelas dan disempurnakan. Yang pertama, kejelasan status penugasan. Ini penugasan sementara atau penugasan permanen. Pemerintah perlu menjelaskan apakah tunjangan ini berlaku bagi dokter spesialis yang menjalani penugasan sementara, misalnya melalui program Nusantara Sehat atau program PDGS, pendayagaan dokter spesialis, atau juga mencakup dokter spesialis yang menetap dan bertugas secara permanen di daerah tersebut. Jika kebijakan ini hanya ditujukan untuk penugasan jangka pendek, maka perlu disiapkan insentif tambahan bagi dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak yang memilih mengabdi dalam jangka panjang demi keberlanjutan pelayanan kesehatan. Poin kedua adalah jaminan tunjangan dan insentif tanpa potongan. Tunjangan dan insentif yang dijanjikan harus diberikan secara utuh, tanpa potongan apapun, dan dijamin dengan dasar hukum yang kuat. Dokter spesialis yang bekerja di daerah terpencil telah menghadapi berbagai tantangan berat, sehingga hak-hak mereka harus dilindungi sepenuhnya, agar semangat pengabdian tetap terjaga. Poin ketiga adalah penyediaan tempat tinggal yang layak. Selain tunjangan finansial, pemerintah daerah juga wajib menyediakan tempat tinggal yang layak dan memenuhi standar minimum sebagaimana yang diterapkan di daerah perbatasan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Fasilitas tersebut setidaknya mencakup akses terhadap listrik, air bersih, serta konektivitas internet yang memadai guna menunjang kualitas hidup dokter dan keluarganya. Pembenahan infrastruktur fasilitas kesehatan. Tunjangan finansial tidak akan cukup tanpa didukung oleh infrastruktur kesehatan yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa rumah sakit atau puskesmas di daerah tertinggal dilengkapi dengan peralatan medis esensial, akses obat-obatan, serta alat diagnostik yang sesuai, agar para dokter spesialis dapat menjalankan tugas dan kompetensinya secara optimal. Kami dari IDAI siap bekerja sama dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, dan kami juga mendorong evaluasi berkala untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas dan kebutuhan di lapangan. Kami percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, para dokter spesialis, termasuk dokter spesialis anak, akan semakin termotivasi untuk berkontribusi di daerah tertinggal, sehingga kesenjangan layanan kesehatan anak dan masyarakat secara umum di seluruh Indonesia dapat terus berkurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.